Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Radina billahi rabba wa bi Muhammadin nabiyya wa bil islami dina. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Pada tahun ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan kondisi yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita bisa melaksanakan puasa bersama dengan keluarga kita. Kita bisa melaksanakan tarawih berjamaah di masjid. Bahkan kita bisa melakukan i'tikaf pada 10 malam terakhir Ramadan. Semoga semua kita mendapatkan kebaikan dari Lailatul Qadar. Pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita mengambil beberapa hikmah dari sunnah Nabi SAW, khususnya yang berkaitan dengan Idul Fitri. Di antara sunnah Nabi SAW pada hari raya Idul Fitri, sebagaimana yang kita tahu adalah melaksanakan sholat Id secara berjamaah di tempat tanah lapang. Kenapa sholat Id ini lebih utama diadakan di tanah lapang walaupun boleh dilakukan di dalam masjid dibandingkan dengan sholat wajib berjamaah yang memang lebih utama dilakukan di dalam masjid daripada di luar masjid? Karena pada kesempatan sholat Id, Rasulullah SAW memanggil kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, untuk hadir bersama berjamaah dan melaksanakan sholat Id serta mendengarkan khutbah Id. Kenapa diadakan di tanah lapang tidak di dalam masjid? Agar perempuan-perempuan yang sedang haid punya kesempatan juga untuk tetap ikut melaksanakan rangkaian ibadah tersebut walaupun hanya mendengar khutbah. Itulah kenapa Nabi SAW mengadakan sholat Id itu di tanah lapang, agar perempuan-perempuan yang haid ataupun yang nifas ataupun yang dalam keadaan tidak suci, mereka tetap datang untuk beramai-ramai mensyiarkan Islam dengan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, walaupun mereka tidak ikut sholat, hanya saja mendengarkan khutbah. Ini adalah salah satu sunnah Nabi SAW pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sehingga penting bagi kita setelah melaksanakan sholat Id untuk mendengarkan khutbah. Semoga dengan khutbah yang kita dengarkan, kita jadi tahu apa hal terbaik yang bisa kita lakukan hari ini, atau khususnya pada hari Yaumul Idul Fitri. Hari Idul Fitri adalah hari berbahagia. Makanya di antara sunnah Nabi dalam hari Idul Fitri itu adalah sukacita. Nabi SAW pada hari Idul Fitri, sebelum beliau berangkat ke masjid, maka beliau mandi, kemudian bersih-bersih, potong kuku dan seterusnya, memakai pakaian yang terbaik yang beliau punya, kemudian bersama-sama dengan keluarganya datang ke masjid ataupun ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Id. Dalam kondisi seperti ini, Nabi SAW mencontohkan ekspresi kebahagiaan beliau dengan takbir. Kenapa ada sunnah takbiran pada hari Idul Fitri dan Idul Adha? Walitukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian bertakbir kepada Allah sesuai dengan petunjuk atau syariat Allah, la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Takbir adalah ekspresi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat apa? Atas nikmat Ramadan yang sudah kita lalui.
atas nikmat Idul Fitri yang sedang kita jalani, atas nikmat Islam, syariah, iman yang Allah berikan ke dalam hati kita. Sehingga kita mengekspresikan kebahagiaan dengan takbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah sebaik-baik ekspresi kebahagiaan seorang mukmin ketika dia bertakbir. Bahkan para sahabat bukan hanya bertakbir ketika Idul Fitri saja, mereka sering melakukan takbiran untuk mengekspresikan rasa syukur mereka terhadap banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya adalah ketika Allah berikan kemenangan-kemenangan dakwah bagi mereka. Ketika Fathu Makkah, maka para sahabat bertakbir keliling Ka'bah, keliling kota Makkah, di antara lorong-lorong dan gang-gang yang ada di Mekah untuk menunjukkan kebahagiaan mereka kepada Allah serta rasa syukur mereka kepada Allah. Itulah ekspresi kebahagiaan yang paling baik. Selain takbir yang kita lakukan dalam satu hari ini, dari mulai ba'dal maghrib semalam sampai nanti maghrib, maka sunnah Nabi yang lain adalah bergembira dengan cara bersuka cita. Tidak boleh ada satupun orang di hari Idul Fitri bersedih hati. Maka itulah kenapa Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Dan Allah mensyariatkan kepada kita zakat fitrah. Kenapa ada zakat fitrah setelah zakat mal? Walaupun biasanya kita juga mengeluarkan zakat mal di bulan Ramadan setelah 1 tahun kita mendapatkan rezeki dari Allah. Kenapa ada zakat fitrah? Dan kenapa zakat fitrah ini berbentuk beras? Tidak seperti zakat mal yang boleh berbentuk uang. Walaupun juga zakat fitrah menurut jumhur ulama boleh dikeluarkan dalam bentuk uang. Tetapi untuk membeli beras. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin pada hari Idul Fitri tidak ada satupun di antara kaum muslimin yang tidak bisa makan. Pada hari Idul Fitri tidak ada satupun orang yang beriman yang kelaparan di rumah mereka, sedangkan tetangga mereka mendapatkan makanan yang layak. Sehingga ada mukmin yang sedih karena tidak bisa makan, itu tidaklah mencerminkan semangat dari Idul Fitri. Itulah kenapa ada syariat zakat fitrah. Tetapi zakat fitrah bukan hanya sekedar sebuah ritual, dia adalah sebuah pesan moral yang perlu kita terjemahkan dalam perilaku kita. Bahwa pada hari Idul Fitri, kita belajar untuk lebih care. Kita belajar untuk lebih rahmah. Kita belajar untuk lebih peduli kepada sesama. Makanya ada sebuah kisah yang luar biasa di zaman Nabi. Ketika suatu hari, di pagi hari raya Idul Fitri, Nabi keluar dari rumahnya dan bertemu dengan seorang anak kecil. Anak kecil ini duduk di pojok jalan. Dia tidak ikut bermain-main dengan kawannya yang lain. Dia duduk sendiri dengan wajah yang murung. Kemudian Nabi bertanya, "Ya gulam, wahai anakku, kenapa kamu di sini sendiri? Kenapa kamu tidak bermain dengan teman-temanmu? Kenapa kamu tidak bersama dengan keluargamu?" Maka anak ini mengatakan, "Saya anak yatim. Saya tidak punya makanan ataupun pakaian yang layak. Saya tidak bisa bermain dengan teman-teman saya. Mereka semuanya mendapatkan pakaian yang baru." Kemudian Nabi SAW mengusap kepala anak ini dan mengatakan, "Maukah engkau ikut bersamaku? Lalu menjadikan ibunda Aisyah sebagai ibumu, Fatimah sebagai kakakmu, dan aku sebagai ayahmu." Barulah anak kecil ini tahu kalau yang menghampirinya adalah Rasulullah SAW. Maka Nabi membawa pulang anak ini ke rumah beliau dan dijadikan bagian dari keluarga beliau untuk mendapatkan hak-hak kebahagiaan di hari raya Idul Fitri. Ini adalah sebuah makna dan terjemah dari zakat fitrah, di mana di hari Idul Fitri kita belajar rahmah, belajar kasih sayang. Dan tidak boleh ada satupun di antara keluarga muslim, keluarga mukmin yang pada hari Idul Fitri justru mereka melakukan hal-hal yang menistakan semangat Idul Fitri. Seperti apa? Mereka tidak bersuka cita. Justru di hari Idul Fitri mereka berduka cita. Di hari Idul Fitri mereka bersedih. Di hari Idul Fitri mereka bertengkar. Di hari Idul Fitri mereka ribut suami dan istri. Inilah pelanggaran terhadap syiar dan semangat dari Idul Fitri. Karena semangat dari Idul Fitri itu adalah al-farah was-sa'adah, kebahagiaan dan kesenangan. Sehingga tertawanya seseorang di hari Idul Fitri adalah ibadah. Senyumnya seseorang di hari Idul Fitri adalah ibadah. Bersenda gurau dengan keluarga di hari Idul Fitri adalah ibadah yang paling Allah suka. Sehingga hari ini adalah hari kebahagiaan bagi kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di antara semangat lain dari Idul Fitri yang diajarkan Nabi SAW adalah semangat sil man qata'aka.
menyambung siapa yang memutuskanmu. Kita sering mendengar istilah silaturahim atau silaturahmi. Tetapi banyak dari kaum muslimin di Indonesia memaknai silaturahmi itu hanyalah dengan bertamu ke rumah orang yang dia kenal. Bertamu ke rumah keluarga, bertamu ke rumah sahabat, bertamu ke rumah partner kerjanya, atasan dan seterusnya. Itulah pemaknaan dari silaturahmi yang terjadi di Indonesia. Lalu mari kita tanya kepada syariat, kepada Al-Quran dan Sunnah, apa makna yang sebenarnya dari silaturahmi atau silaturahim? Silaturahim itu berasal dari dua kata, silah dan rahmi. Silah artinya menyambung, rahmi artinya kasih sayang. Artinya maksud dari silaturahmi itu justru objeknya adalah orang yang sedang terputus. Kata Nabi, sil man qata'aka, sambunglah orang yang memutuskanmu. Bukan sambunglah orang yang tersambung denganmu, tetapi sambunglah orang yang memutuskanmu. Apa maksudnya? Hari Raya Idul Fitri adalah sebuah momentum bagi kita untuk menyambung kembali hubungan kekeluargaan kita yang sudah terputus. Adik dengan kakak yang sempat ribut selama 1 tahun tidak saling komunikasi, saling blok di WA, saling menghindari, tidak peduli dengan kebutuhan yang lainnya, terputus selama 1 tahun. Maka di hari Idul Fitri mereka mendapatkan kesempatan yang sangat baik, momentum yang sangat istimewa untuk sil man qata'aka, menyambung siapa yang memutuskanmu. Itulah kenapa silaturahmi ini menjadi ibadah yang sangat besar dan istimewa nilainya di mata Allah, karena tidak mudah. Kalau silaturahmi hanya sekedar bertamu itu mudah, tetapi silaturahmi menjadi sesuatu yang sangat istimewa karena memang tidak mudah untuk dilakukan, menyambung orang yang memutuskan kita di antara keluarga kita. Khususnya di antara keluarga kita. Dan lebih khusus lagi adalah dengan orang tua kita. Dan alhamdulillah, Masya Allah, di Indonesia kita punya sebuah tradisi yang sangat indah, yaitu tradisi mudik, pulang kampung. Di mana mungkin di antara semangat mudik itu adalah ingin merasakan suasana di rumah bersama orang tua. Makan masakan dari ibu dan orang tua kita. Tetapi yang lebih tinggi dari semua itu adalah tujuan dari mudik adalah menyambung orang yang memutuskan kita di kampung halaman. Dengan tetangga yang mungkin masih ada hubungan rahminya, hubungan keluarganya dengan kita. Dan itu banyak terjadi. Terutama dengan orang tua kita. Jangan sampai kedatangan kita untuk pulang kampung atau mudik justru menambah beban bagi orang tua kita. Tetapi harusnya seorang anak datang untuk menyempurnakan ibadah Ramadannya dengan mencari ridho ibu dan ayahnya. Karena sesungguhnya tidak akan sempurna ibadah kita di bulan Ramadan. Walaupun kita mendapatkan Lailatul Qadar, kalau orang tua kita khususnya ibu tidak ridho kepada kita. Mungkin kita masih ingat dengan kisah Alqamah, salah satu sahabat Nabi yang ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa Senin Kamis, ahli zikir, ahli Al-Quran, ahli melakukan ibadah-ibadah yang diam-diam, sir, sangat ahli ibadah. Tetapi di akhir hayatnya Alqamah mendapatkan naza atau sakaratul maut yang sulit. Berhari-hari dia kesakitan dalam sakaratul mautnya. Tidak tuntas-tuntas. Dia tidak bisa wafat tetapi juga tidak sehat. Sehingga akhirnya istrinya melapor kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kenapa suami saya? Padahal dia ahli ibadah. Kenapa sakaratul mautnya seperti orang yang kufur? Maka Nabi kemudian bertanya, apakah dia punya ibu? Lalu istri Alqamah mengatakan dia punya seorang ibu. Panggillah ibunya ke hadapan aku. Maka datanglah ibu ini ke hadapan Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai ibu, apa perasaan ibu tentang Alqamah? Apakah ibu ridho kepada dia atau ibu punya perasaan kecewa kepada dia? Ibu ini mengatakan, aku kecewa dan sedih terhadap Alqamah. Dia lebih mendahulukan keluarganya daripada aku. Dia mentelantarkan aku, dia tidak peduli kepada aku dan aku tidak ridho terhadap Alqamah. Walaupun Alqamah ahli ibadah. Walaupun Alqamah seorang sahabat Nabi yang mulia. Sehingga kemudian Rasulullah mengatakan, wahai ibu, jika ibu tidak ridho kepada Alqamah, maka Alqamah akan terus kesakitan dan tidak akan selesai naza ataupun sakaratul mautnya. Ibu ini masih bersikeras untuk tidak ridho kepada anaknya. Sampai kemudian Nabi mengatakan, wahai para sahabat, kumpulkanlah kayu bakar. Aku akan membakar Alqamah agar memudahkan sakaratul mautnya. Mendengar ini, maka ibu ini kemudian merasa iba kepada anaknya. Naluri seorang ibu. Sehingga dia mengatakan, ya Rasulullah, jangan sakiti Alqamah. Jangan sakiti anakku. Aku ridho. Aku maafkan kesalahannya.
aku ampuni kesalahan-kesalahannya selama ini dan aku tidak akan menuntut dia di akhirat. Kemudian Nabi bertanya, apakah ibu mengatakannya dengan jujur? Ibu ini mengatakan, lihat saja bagaimana keadaan Alqamah. Lalu Nabi mengutus seseorang untuk melihat keadaan Alqamah di rumahnya. Dan orang itu kembali dalam waktu yang tidak lama dan mengatakan, ya Rasulullah, Alqamah telah wafat dalam keadaan tenang. Tepat ketika ibunya mengatakan, aku ridho kepada anakku Alqamah. Ini artinya Idul Fitri, Lebaran, ketika kita mengunjungi orang tua kita, mudik pulang kampung, maka salah satu di antara misi terpenting kita, silman qata'aka, menyambung silaturahmi, terutama dengan orang tua kita. Khususnya ibu kita. Kita juga mungkin pernah mendengar kisah seorang abid, seorang ahli ibadah di zaman Nabiullah Musa alaihissalam. Namanya Juraij al-Abid. Juraij adalah seorang laki-laki yang sangat ahli ibadah. Senang sholat. Sholatnya ribuan rakaat. Karena di zaman dulu ada banyak sekali jenis-jenis sholat yang jumlah rakaatnya banyak dibandingkan zaman umat Nabi Muhammad. Dia sholatnya ribuan rakaat. Dia punya sebuah musola di sebelah rumahnya. Musola yang tidak terlalu besar, disitulah dia menghabiskan siang dan malamnya untuk beribadah kepada Allah. Suatu hari ibunya datang mengetuk pintu musolanya. Juraij, ini ibu. Juraij, ini ibu. Kemudian Juraij yang lagi dalam keadaan sholat, bergumam di dalam hatinya membatin. Ummi wa sholati, ummi wa sholati. Ibuku atau sholatku, ibuku atau sholatku. Kemudian dia memilih sholatnya untuk tidak membuka pintu bagi ibunya. Sampai ibunya kemudian pulang lagi ke rumahnya. Hari berikutnya ibunya datang lagi, mengetuk pintu, ummi wa sholati, dia memilih sholatnya. Ibunya pulang lagi, berkali-kali seperti itu, kemudian ibunya berdoa, ya Allah, jangan terima ibadah Juraij, sampai engkau utus kepadanya seorang perempuan pelacur. Ibunya butuh Juraij. Mungkin ibunya sedang dalam keadaan sakit, mungkin ibunya sedang butuh pertolongan, tetapi Juraij lebih mementingkan sholatnya daripada ibunya. Sehingga ibunya marah kemudian mengeluarkan kalimat doa, janganlah engkau terima ibadah Juraij sampai engkau utus kepadanya seorang perempuan yang hina atau pelacur. Tidak lama kemudian ada seorang pelacur, seorang perempuan yang hina melakukan zina dengan seorang penggembala. Kemudian dia hamil. Kemudian setelah dia hamil, dia meminta pertanggungjawaban dari penggembala tersebut, tetapi penggembala itu kemudian melarikan diri. Maka perempuan ini kemudian melapor kepada kepala sukunya. Sesungguhnya saya telah dihamili oleh Juraij. Saya telah disakiti oleh Juraij. Saya telah dinodai oleh Juraij. Maka orang berbondong-bondong warga di desa itu datang ke musola Juraij untuk menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Mereka merobohkan musolanya Juraij dan meminta pertanggungjawaban dari Juraij. Sehingga setelah perempuan ini melahirkan anak, kemudian mereka membawa perempuan dan anak ini kepada Juraij, meminta pertanggungjawaban Juraij. Lalu kemudian Juraij berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah saya. Kemudian Juraij datang kepada ibunya, ibu maafkanlah kesalahanku. Ini adalah kedurhakaanku terhadap ibu, sehingga Allah memberikan saya ujian dengan datangnya seorang perempuan pezina dan pembohong yang menuduh saya telah menodai dia. Dan saya harus bertanggung jawab terhadap anaknya yang bukan anak saya. Setelah dia mendapatkan ridho ibunya, tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Ini adalah satu dari 3 bayi dalam sejarah Islam yang bisa berbicara, seperti bayinya Isa alaihissalam. Bayi ini kemudian berbicara mengatakan, ayahku bukanlah Juraij. Juraij adalah seorang al-abid, ahli ibadah, orang yang soleh. Ayahku adalah seorang penggembala yang telah melarikan diri dan tidak bertanggung jawab. Barulah kemudian masyarakat di situ tahu bahwa Juraij tidak bersalah. Kemudian mereka meminta maaf kepada Juraij dan mengatakan, wahai Juraij, jika engkau mau, maka kami akan mengembalikan musolamu, membangunnya lebih bagus dengan bahan-bahan terpilih dari batu-batu yang terpilih, kemudian bahkan kami jadikan di antara bangunan ini ada emasnya. Juraij mengatakan, aku tidak membutuhkan bangunan yang megah, bangunlah kembali musolaku seperti sedia kala. Maka kemudian musola itu dibangun seperti sedia kala dengan bahan-bahan yang sederhana dan Juraij melanjutkan ibadahnya. Ini adalah salah satu kisah dari kisah-kisah yang mulia yang diriwayatkan oleh Rasulullah SAW tentang betapa pentingnya ridho ayah dan ibu bagi seseorang. Betapa pentingnya ridho ayah dan ibu walaupun bagi seorang ahli ibadah. Tidak akan Allah terima ibadah seseorang yang dia kehilangan ridho dari ayah dan ibunya. Bahkan Nabi SAW pernah bersabda, ketika malaikat membawa naik
ke langit amal-amal anak cucu Adam. Maka kemudian di antara amal-amal itu Allah berfirman, amhilu hadain hatta yastaliha. Tahan amal dua orang ini sampai mereka berdamai. Artinya apa? Siapa yang tidak bisa menyambung silaturahmi, siapa yang memutuskan silaturahmi, siapa yang tidak mau saling berkomunikasi di antara muslim lebih dari 3 hari, maka amalnya tergantung antara langit dan bumi, walaupun dia ahli ibadah pada malam Lailatul Qadar. Inilah pentingnya Idul Fitri. Walaupun kita tahu Ramadan adalah bulan yang paling mulia, Ramadan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, tetapi semua kebaikan Ramadan itu tidak akan sempurna jika pada hari Idul Fitri kita tidak menjalankan syariat Idul Fitri. Salah satunya adalah sil man qata'aka, sambunglah siapa yang memutuskanmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita untuk mau bersilaturahmi, menyambung kembali hubungan yang terputus di antara keluarga kita. Karena ini membutuhkan kelapangan dada. Suatu hari Abu Bakar pernah marah kepada salah satu di antara keluarganya. Dan wajar Abu Bakar marah, karena keluarganya itu, laki-laki tersebut memfitnah putrinya Abu Bakar. Hadisul ifki, berita bohong, hoax. Di mana Aisyah radhiyallahu anha dituduh berzina dengan seorang sahabat. Maka salah satu di antara yang menyebarkan fitnah itu adalah salah satu orang yang selama ini sering dibantu oleh Abu Bakar. Laki-laki di antara keluarga Abu Bakar yang sering mendapatkan bantuan dari Abu Bakar. Dia ikut menyebarkan fitnah tentang Aisyah. Maka kemudian Abu Bakar bersumpah, demi Allah, saya tidak akan lagi membantu dia dan saya tidak akan lagi peduli kepada dia. Setelah Abu Bakar bersumpah, Allah Subhanahu wa taala kemudian menegur Abu Bakar di dalam surat An-Nur ayat 22. Janganlah orang yang memiliki kelebihan harta di antara kalian bersumpah untuk tidak lagi membantu saudaranya, keluarganya, atau orang-orang yang sedang fi sabilillah. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Allah. Hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian suka jika Allah mengampuni dan memaafkan kesalahan kalian? Setelah ayat ini turun, Rasulullah memanggil Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang engkau lakukan sampai Allah menurunkan ayat ini? Kemudian Rasulullah membacakan ayat ini kepada Abu Bakar. Abu Bakar menangis. Langsung setelah mendengar ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, Abu Bakar pulang ke rumahnya, mengambil berbagai macam kebaikan, gandum, kemudian korma, semua yang baik-baik, roti diambil dari rumahnya, dia pergi ke rumah orang yang tadi dia sumpahi. Kemudian dia mengatakan, mulai hari ini, jika engkau membutuhkan sesuatu, bilang kepada saya. Jika engkau membutuhkan sesuatu, datanglah kepada saya. Inilah kelapangan dada Bapak Ibu jamaah salat Id yang dirahmati Allah. Enggak mudah. Tetapi ini harus kita coba untuk menyempurnakan ibadah-ibadah dan kebaikan kita di bulan Ramadan. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghis. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usrin yusra. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami. Terimalah ibadah Ramadan kami, puasa kami, tarawih kami, tadarus dan tilawah kami, iktikaf dan qiyam kami. Ya Allah, sempurnakanlah apa yang masih kurang dari ibadah kami. Maafkanlah apa yang masih salah dari amal ibadah kami. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, jadikanlah Yaumul Aid, hari Idul Fitri ini sebagai hari kebahagiaan bagi kami, bagi keluarga kami, bagi tetangga kami, bagi masyarakat kami, bagi bangsa kami, bagi kaum muslimin di seluruh dunia. Ya Allah, berikanlah kami kemampuan untuk bisa membahagiakan keluarga kami, membahagiakan saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang egois, yang bahagia sendiri dan tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya Allah, jadikanlah kami, hati kami penuh dengan kasih sayang, sebagaimana Engkau tanamkan kasih sayang itu di dalam hati Rasulullah SAW. Ya Allah, sambungkanlah apa yang terputus di antara silaturahmi kami. Sambungkanlah orang-orang yang memutuskan kami, ya Allah, di antara keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, adik kakak kami, sepupu kami, keluarga besar kami, ya Allah. Rabbana, terimalah ibadah kami hari ini. Ya Rabbana, segala puji bagimu atas nikmat Idul Fitri
dan jadikanlah kami orang-orang yang beriman, dan pertemukanlah kami dengan Ramadan tahun yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.